Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldina Yaka Putra dengan NIM G211220091. Di sini saya akan menjelaskan proyek Laravel Sanctum yang sudah saya buat. Video ini saya buat untuk memenuhi penilaian UAS praktikum mata kuliah Rekayasa Web. Pertama-tama saya akan menampilkan bagian DNV. Saya menggunakan database MySQL dengan host 127.0.0.1 dengan port 3306 dengan nama database root_API, username-nya root, password-nya saya kosongkan. Untuk bagian roots-nya, saya menggunakan root register, root login, lalu ada root user untuk menampilkan user yang sudah kita register sebelumnya. Selanjutnya ada root bagian root mahasiswa, root bagian root dosen, root bagian root mata kuliah. Terakhir ada root untuk logout dari akun yang sudah kita register sebelumnya. Setelah semua kita sinkronkan, kita jalankan di terminal yaitu perintah php artisan serve. Jika berhasil, maka akan muncul server yaitu http 127.0.0.1.28000. Untuk mengujinya, saya menggunakan aplikasi yang namanya Postman. Pertama-tama, saya akan mencoba untuk bagian register. Untuk register, nama yang saya gunakan yaitu Aldina Yaka Putra. Untuk mencobanya, saya menggunakan aplikasi yang bernama Postman. Pertama-tama, saya akan mencoba untuk register menggunakan metode post. Di sini datanya kita perlu mengisi bagian nama, email, password, dan password confirmation. Pertama-tama saya untuk bagian nama, saya menggunakan nama saya yaitu Aldina Yaka Putra. Untuk bagian emailnya saya menggunakan email yaka05@gmail.com. Saya menggunakan email saya yang biasa saya gunakan. Untuk passwordnya kita ganti sesuai yang kita inginkan. Contoh ID 123. Password konfirmasinya kita isi dengan password yang sama. Lalu kita klik send. Jika berhasil, maka muncul yaitu pesan user registered successfully dengan data nama Aldina Yaka Putra, email putranayaka05@gmail.com. ID-nya di sini tertulis 4 karena saya sudah mencoba 4 kali. Selanjutnya saya akan mencoba untuk login. Login menggunakan akun yang sudah kita register sebelumnya. Untuk login, kita hanya perlu mengisi bagian email dan password saja. Menggunakan metode sama yaitu post, kita klik send. Ya, muncul pesan login successful, artinya login berhasil. Dan muncul token berikut yang harus kita copy agar kita bisa menampilkan user yang sudah kita register sebelumnya dengan perintah API/user. Untuk metodenya kita ganti ke get. Lalu bagian ininya, awalnya bagian body, kita pindah ke authorization dengan authorization type-nya barrier token. Lalu kita kopikan, kita pastekan link yang sudah token yang sudah kita copy sebelumnya. Lalu kita klik send. Maka muncul data yang sudah kita register sebelumnya. Oke, jika sudah, selanjutnya saya akan mencoba untuk menambahkan data mahasiswa. Kita ganti perintah menggunakan API/mahasiswa/create. Di sini create bertujuan agar kita menambahkan data baru ke dalam database mahasiswa. Kita menggunakan metode post, kita pindah lagi ke bagian body. Untuk key-nya kita ganti ini menjadi nama, name. Selanjutnya kita tambah yaitu program studi. Kita singkat saja menjadi prodi. Untuk nama mahasiswa, saya menggunakan nama saya sendiri yaitu Aldina Yaka Putra.
NIM-nya saya ganti menggunakan NIM yang saya gunakan sekarang, itu G211220091. Untuk program studinya, saya gunakan program studi yang sedang saya jalankan saat ini, yaitu Teknik Informatika. Oke, jika sudah, rasanya sudah benar, kita klik Send. Nah, jika berhasil, maka muncul pesan mahasiswa berhasil dibuat dengan data sebagai berikut. Ada nama, NIM, dan prodi yang sudah kita tambahkan di atas. Jika kita ingin membaca data yang sudah kita buat, kita ganti perintah create menjadi perintah read. Menggunakan metode get, kita coba send. Oke, di sini muncul data mahasiswa yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Selanjutnya, jika kita ingin merubah data dari mahasiswa tersebut, misal awalnya saya berasal dari prodi Teknik Informatika, jika saya ingin ubah data menjadi prodi Psikologi. Maaf, kita ubah perintahnya dulu, yang awalnya perintahnya read, kita ganti menjadi perintah update. Lalu kita tambahkan ini ID yang kita gunakan dalam data mahasiswa. Di sini saya mendapatkan ID 4. Lalu selanjutnya kita ganti di sini menjadi ID 4. Kita ganti metode post. Jika ingin merubah data, kita geser dari from data ke xww form or line coded. Di sini kita ubah nama, NIM, prodi. Awalnya prodi saya Teknik Informatika. Jika saya klik send, maaf, saya salah menggunakan metode, yaitu saya ganti ke put. Untuk merubah data, jangan lupa ganti metode ke metode put. Kita send ulang. Jika berhasil, muncul pesan mahasiswa berhasil diperbarui. Awalnya tadinya saya berasal dari prodi Teknik Informatika, saya ubah menjadi prodi Psikologi. Selanjutnya, jika kita ingin menghapus data mahasiswa, awalnya yang perintahnya mahasiswa slash update, kita ganti menjadi mahasiswa slash delete. Di sini metodenya jangan lupa ganti ke delete juga. Kita balik ke form data, lalu kita klik send. Jika berhasil, maka akan muncul pesan mahasiswa berhasil dihapus. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk menambahkan data dosen. Saya ganti ini awalnya slash mahasiswa, kita ganti menjadi slash dosen slash create. Lalu untuk bagian ininya, bagian datanya, kita ganti yang awalnya NIM menjadi NIDN, yaitu nomor induk dosen. Untuk bagian prodinya, kita ganti menjadi mata underscore kuliah. Untuk datanya, data dosen, saya mengambil dari web yang saya gunakan. Contoh, saya akan menambahkan dosen Pak Alauddin. Kita copy, kan namanya ke dalam sini, serta nomor induknya. Beliau mengajar dalam lingkup kajian jaringan dan internet IoT. Saya coba semisal dulu saya pernah diajar, beliau pernah mengajar mata kuliah mobile programming. Lalu kita klik tambahkan. Jika berhasil, maka muncul pesan dosen berhasil dibuat dengan data nama dosen, nomor induk dosen, dan mata kuliah dosen. Di sini ID-nya 1, karena baru saja saya tambahkan. Selanjutnya, jika kita ingin membaca data dosen, kita coba cara yang sama seperti di mahasiswa sebelumnya. Kita ganti ke get. Kita ganti dari awalnya grade menjadi read. Lalu kita send. Maka akan muncul data seperti ini. ID 1, nama Alauddin, nomor induk,
dosen sebagai berikut. Ini jika berhasil. Lalu selanjutnya, jika kita ingin merubah data dosen, kita ingin merubah data mata kuliah yang beliau ajarkan. Untuk bagian read, kita ubah lagi menjadi update /id-nya, yaitu id-nya 1. Oke, jika ingin mengupdate, kita ganti metodenya ke bagian put, lalu kita geser ke bagian form urlen coded. Ini jangan lupa diganti nama, nomor induk dosen, dan mata underscore kuliah. Kita gantikan namanya. Lalu mata kuliah yang awalnya mobile programming di semester sebelumnya, di semester sekarang, beliau mengampu mata kuliah yaitu beliau mengampu mata kuliah Internet of Things. Jika ingin merubah data tersebut, jangan lupa ganti metode ke put dan perintah dosen/update/id. Lalu kita klik send. Jika berhasil, maka akan muncul pesan dosen berhasil diperbarui. Awalnya beliau mengampu mobile programming. Di sini saya ubah menjadi mata kuliah Internet of Things. Selanjutnya, jika kita ingin mendelete data dosen, kita gunakan perintah yang sama seperti sebelumnya, yaitu ganti ke delete. Menggunakan metode delete, kita klik send langsung saja, maka data dosen berhasil dihapus. Oke, selanjutnya jika kita ingin menambahkan mata kuliah. Untuk mata kuliahnya, kita menggunakan perintah API/makul. Kita ulangi cara yang sama, yaitu ganti ke metode post. Bagian form data, kita ganti nama nomor induknya kita ganti menjadi kode mata kuliah dan kita isi SKS. Di sini jika contohnya saya ingin mengambil mata kuliah, saya contoh ambil dari SIMA. Contoh semisal saya ingin menambahkan mata kuliah mobile programming. Untuk namanya kita ganti menjadi mobile programming. Kodenya saya copy dari web SIMA. SKS-nya yang saya ambil untuk sebelumnya yaitu 3 SKS. Kita ganti data 3 SKS. Ini jangan lupa /create karena kita akan menambahkan data baru. Lalu kita klik send. Jika berhasil, maka muncul pesan mata kuliah berhasil dibuat dengan data sebagai berikut. Nama mata kuliahnya itu mobile programming, kodenya sebagai berikut, SKS-nya 3 dengan ID 1. Oke, selanjutnya jika kita ingin membaca data mata kuliahnya, kita ganti ke read, metodenya kita ganti ke get, kita klik send, maka akan muncul data seperti ini. Sesuai dengan yang tadi kita isi sebelumnya, bagian form data. Selanjutnya, jika kita ingin mengupdate mata kuliahnya, kita ingin ganti, misal kita klik up, kita ganti perintahnya makul/update/id karena di sini id-nya 1, maka kita ganti ke id 1. Untuk metodenya kita ganti ke put. Datanya dari form data kita pindah ke form urlen coded. Kita ganti terlebih dahulu ininya kode dan SKS. Kita kopikan saja datanya. Oke, jika kita ingin mengganti nama mata kuliah yang ada nama mata kuliah yang ingin kita ganti.
Contohnya dari mobile programming saya ganti menjadi mobile application. Di sini saya ganti mobile application. Lalu untuk kodenya saya ambil dari web Sima. Kita kopikan. Kita ganti yang awalnya sebagai berikut menjadi seperti ini. SKS-nya saya isi tetap karena di sini masih sama yaitu 3 SKS. Lalu kita coba send. Jika berhasil, maka akan muncul pesan mata kuliah berhasil diperbarui. Artinya kita berhasil mengupdate dari awalnya mata kuliah mobile programming dengan kode sebelumnya, kode seperti ini, TIS 21428P, kita ubah dari mobile programming ke mobile application dengan kode TIS 21537P. Selanjutnya, jika kita ingin menghapus mata kuliah tersebut, kita ganti update menjadi delete. Metodenya kita ganti ke delete, lalu kita send. Maka muncul pesan mata kuliah berhasil dihapus. Ini jika perintahnya benar ya, jika berhasil. Oke, selanjutnya karena sudah semua, terakhir saya akan mencoba untuk logout dari akun saya. Oke, jika sudah, untuk logout kita ganti ke metodenya post. Coba send. Jika berhasil logout, kita akan mendapatkan pesan yaitu logout successfully. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.